Kalau lihat di APBD Pak, dari pinjaman itu lebih banyak ke infrastruktur ya Pak? Infrastruktur. Dan infrastruktur itu saya lihat kalau berbicara pemulihan ekonomi ya nggak ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi. Betul. Karena misalnya kayak sport center Yeah. gitu ya, kayak jembatan misalnya. Sebenarnya tanpa jembatan pun nggak sekarang masih bisa dilalui gitu ya. Kecuali misalnya yang arjen-arjen, oke lah, yang apa, yang jalan utama misalnya kan. Kalau yang kayak gitu-gitu sebenarnya pemulihan ekonominya nggak sangat terasa sama masyarakat. Ekonomi siapa yang pulih Pak? Assalamualaikum, jumpa lagi di meja redaksi Banten Raya bersama saya Rahmat Kurniawan. Kali ini saya kedatangan tamu anggota DPRD Provinsi Banten yang fenomenal. Kenapa saya bilang fenomenal? Karena kemarin teman-teman nih, kalau lihat di media sosial atau di televisi mainstream, ini Dewan sering nongol waktu Lebaran kemarin. Pernyataannya menjadi kontroversi dan viral. Siapa lagi kalau bukan Pak Dede Rohada Putra. Pak Dede, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bang Rahmat. Hari ini walaupun cuaca rada mendung-mendung, tapi kita tetap harus beraktivitas. Hati kita jangan mendung Pak. Hati nggak boleh mendung. Betul. Mendung. Pak Dede, sebelum saya ngobrol nanti agak serius, jangan serius-serius, agak serius aja kita ya. Serius aja. Coba sih, saya mau denger nih langsung nih. Kemarin itu bisa viral gimana? Pengen denger langsung dari Bapak nih. Jadi kemarin itu saya itu viral tidak disengaja sebenarnya. Jadi kepleset sebenarnya. Iya. Kepleset karena saya salah satu hobi saya salah satunya kan main di media sosial ya, di Instagram atau di TikTok. Waktu itu saya nggak sengaja bikin lucu-lucuan tapi sambil menghimbau, ternyata menjadi tidak disangka-sangka sampai masuk Lambatura, sampai ke TV nasional ya, sampai ke mainstream di mana-mana. Ya saya ambil hikmahnya lah. Dan saya sangat menikmati, saya kira kondisi seperti kemarin itu ya, walaupun kemarin saya sempat klarifikasi juga bahwa bagi masyarakat yang kurang berkenan atau merasa dirugikan, saya menyatakan permohonan maaf. Tapi bagi teman-teman yang merasa terhibur, saya mau bikin lagi gitu aja. Yang lebih seru tentunya nanti. Iya ya, di sini kalau bisa kita bikin viral lagi Pak. Tapi jangan kontroversi. Memang saya juga sempat bertanya-tanya gitu. Kalau saya pribadi sih mungkin paham itu hanya bercandaan Bapak gitu. Tapi mungkin kalau saya berpendapat waktunya Pak ya yang kurang pas mungkin ya. Orang lagi masyarakat itu kayaknya lagi emosinya lagi tinggi Pak, nggak boleh mudik. Nggak boleh mudik, mana ya kan? nggak bisa liburan, mana THR belum dibayar kali kan? Ada cicilan rumah itu mungkin ada yang dibayar, tambah pusing deh. Iya. Kemudian ada Bapak ngomong bercandaan, ini apa sih gitu. Tapi ada hikmahnya ya Pak ya? Ada hikmahnya sebenarnya. Setiap kalau kita ya selalu berpikir positif, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Saya makin viral, saya makin nggak tahu misalnya konten-konten yang lebih bagus itu harusnya buat seperti apa. Kita harus tahu juga tim kreator ya, supaya konten-kontennya ya biar kayak teman-teman di Jakarta sana tuh bagus-bagus. Iya. Saya izin buka masker ya ini. Iya, nggak enak kan ngobrol ya, nggak apa-apa Pak. Kita udah memenuhi protokol kesehatan insya Allah. Jaraknya social distancing. Pak, sempat dipanggil partai juga ya Pak ya? Iya, kita klarifikasi. Klarifikasi, oke. Ya. Di sana kita diskusi banyak, ditanyakan problemnya apa, bagaimana bisa seperti itu. Saya klarifikasi, saya cerita dari awal bahwa saya itu berangkat dari hari Sabtu, booking hotelnya dari jauh-jauh hari, dan hari Sabtu itu belum ada himbauan. Ya. Video saya upload di hari Minggu. Maksudnya untuk menghimbau ke masyarakat, karena kasihan orang Jakarta tuh, orang Tangerang keluar tol udah suruh balik lagi kan. Seperti itu. Kalau kita lihat di background video saya itu kolam renang dan pantai yang sepi karena memang bukan pantai yang tutup, bukan pantai umum yang ditutup oleh gubernur ya. Itu menutup destinasi wisata. Itu fasilitas hotel ya Pak ya? Hotel, jadi nggak terlalu nggak ramai lah gitu. Nah, maka teman-teman pada memahami itu bahwa saya berangkatnya juga bukan hari Minggu dan saya ada di sini gitu, di daerah pantai kita. Kecuali saya di pantai Jakarta misalnya kan, atau di Sukabumi atau di Makassar, baru orang bingung kenapa DPRD Provinsi Banten bisa keluar daerah. Kalau masih daerah saya
mereka memahami ya itu sebenarnya nggak masalah, cuman timing tadi ya, Timing timingnya mungkin. memang nggak tepat gitu, orang Iya, lagi iya. boring, lagi bosen, mungkin ada juga yang nggak kebagian THR-an gitu kan. Padahal pengen lucu-lucuan kan Pak ya? Makanya Iya. saya bumbuin dengan bumbu ngakak, Iya, iya. ketawa ngakak itu kan. Iya. Saya akunnya nggak di Instagram, Iya. saya akun di TikTok. Di Kenapa? TikTok, Karena TikTok itu mungkin 90% kan orang yang bercanda-bercanda. Tapi saya pengen ada isinya apa, menghimbau gitu kan, walaupun sampai bercanda-bercandaan. Tapi ternyata luar biasa, mungkin anggota DPRD seluruh Indonesia mungkin 50%-nya kenal sama saya karena ngomongin dewan kan. Kalau masyarakat belum tentu kenal. Iya. Kalau dewan kan pasti dikirim-kirim sama masyarakat ya. Tuh ada dewan kayak gini nih. Sempat ada pengalaman Pak di jalan misalkan, ini perasaan dewan yang ada. viral Saya ini. beberapa kali. Kemarin saya waktu ke Tangerang ada Gojek. Oke. Ada Gojek, saya mampir waktu itu beli bensin sama ngopi sebentar ya. Heeh. Ada Gojek pesan kopi. Dia bilang, "Pak, ini Bapak dewan viral kan?" Iya. Yang kemarin viral kan gitu. Iya, saya bilang. Foto dong. Kami langsung di upload di Instagram, dia tandain saya juga. Terus kemarin saya ada tamu dari Blitar kalau nggak salah, Jawa Tengah ya, yang biasa bikin furnitur jati. Heeh. Nah, ketemu sama saya nggak ngasih tahu kalau saya anggota dia, nggak ngasih tahu, saya biasa janjian sama dia gitu ya. Saya udah ketemu sampai 2 kali minta maaf ya. Pak, maaf ya Pak. Iya, kenapa? Maafin ya Pak. Kenapa? Bapak yang kemarin masuk tim itu kan kayak dewannya masuk. Sampai dia saking khawatir saya kesinggung ya, sampai minta maaf ya. Iya saya bilang, oh iya Bapak, kalau saya mukanya kok kayak pernah ngeliat. Banyak lah pengalaman-pengalaman kayak gitu ya, termasuk sekarang itu hampir tiap hari kayaknya saya tuh menerima DM dari teman-teman Instagram minta diucapin selamat ulang tahun. Banyak, hampir tiap hari itu, sehari ada 1, ada 3, ada 5. Tapi saya senang lah kalau lagi kosong saya ucapin dari 15 detik atau 30 detik saya ucapin permintaan, mereka mintain pada Dewan Viral, ucapin ulang tahun dong. Nah ini juga akun saya di Instagram maupun di TikTok, Rohana Putra, sebutannya itu Dewan Viral. Ini sebagai bentuk bahwa saya belajar dari pengalaman kemarin, tapi saya enggak kapok gitu ya. Kalau orang down kapok udah mungkin ditutup akunnya, saya enggak. Justru dari kemarin saya ambil hikmahnya, kita harus belajar lebih bagus lagi. Akhirnya sekalian saya namain tuh Dewan Viral. Ganti nama tuh Pak ya. Ganti nama. Jadi bagi orang-orang yang kemarin mohon maaf mungkin pengen ngejek saya gitu. Ini orang diejek-ejek malah makin jadi. Mungkin bagi orang-orang yang kemarin ngejek-ejek malah makin kesel kan. Saya ejek-ejek, ini orang malah makin naik, makin jadi gitu ya. Jadi sekarang punya julukan ya Pak ya? Dewan Viral. Itu orang kalau minta tadi itu video-video itu Pak Dewan Viral gitu. Sampai segitunya ya. Bahkan yang kenal pun nyebutnya sekalian Dewan Viral. Yang kenal pun ya. Ya kalau yang nggak kenal bahkan Pak Dewan Viral, saudara saya ulang tahun. Tadi pagi tuh Pak Dewan Viral ada teman saya ada ulang tahun, pacar dia ya ulang tahun, saya ucapin juga. Tapi sambil saya bumbuin yang ketawa-ketawa lah. Iya. Tadi selamat ulang tahun, pacar dia yang ulang tahun, yang minta laki-lakinya kan. Iya. Dia bilang jangan mau dipacarin mulu. Minta Nikahin. Iya. Pacaran mulu, kapan nikahnya kan? Aduh, ya ampun. Pak, hikmahnya di balik ini kan sempat dipanggil BK juga ya. Panggil BK ya. Gimana itu Pak, tanggapan respon BK? Dari partai itu kemarin setelah diklarifikasi mereka Memahamin ya. dan hampir mayoritas mereka mengapresiasi sebenarnya karena kata kutip ya, mengapresiasi apa? Membuat konten viral itu sulit. Sampai bisa naik lambe tura sampai ke TV nasional susah. Saya ceritakan juga saya main media sosial dari zaman kapan. Susah, kita orang ngebangun masjid miliaran aja nggak bisa viral. Berangkatin umroh orang ribuan orang nggak bisa viral, saya bilang. Justru yang lucu-lucu yang kayak gitu jadi viral. Berarti pengikutnya naik ya kemarin? Naik. Di Instagram maupun di TikTok naik. Di TikTok paling banyak ribuan saya naik. Kalau di Instagram hampir 1.000 lah ya naik. Ini mereka teman-teman mengapresiasi, bahkan mereka ingin menggali potensi kader di Banten ini, bagaimana supaya kader-kader muda ini punya keahlian meramu konten supaya viral gitu. Coba kita bikin acara reses, acara apa nggak viral aja. Iya. Nonton berapa yang nge-like paling cuma berapa orang. Jenuh ya. Tapi kalau yang lucu-lucu itu bisa ratusan, yang nonton bisa ribuan orang. Semoga podcastnya Banten Raya jadi viral ya karena kedatangan Dewan Viral nih. Termasuk dari BK.
kemarin kita klarifikasi, saya sampaikan juga kayak gitu ya, teman-teman memahami lah ya, memahami bahwa memang posisi saya memang seperti itu dan memang saya anggota dewan lah, jadi akhirnya itu salah satu yang membuat saya gaduh karena saya anggota dewan. Kalau ngomongnya bukan anggota dewan mungkin enggak. Akhirnya teman-teman negor saya lah, makanya sebagai saksi ya saya ditegur lah, saya terima ditegur sama Dewan Kehormatan, termasuk ditegur sama partai juga, sama DPP sama DPW gitu ya, ditegur. Tapi di sisi lain mereka mengapresiasi di lain waktu nanti minta kalaupun mau bikin ya tadi yang jangan kontroversi, yang lebih menarik gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin dari tim cyber juga dilihat sama teman-teman di DPW juga ya, dilihat konten saya yang kemarin itu sebenarnya aman karena tidak menyinggung terkait dengan sara, penistaan, ujaran kebencian, provokasi, menghujat nggak ada lah. Cuman ya pro kontra aja sebenarnya. Iya, gitu. Sebenarnya kan kayak itu tuh kan paradoks ya, bercandaan orang-orang sebenarnya kan. Ini yang ngomong dewannya sendiri. Biasanya kan rakyat yang ngomong ya kan. Mau beli mobil udah diwakilkan dewan, katanya kan begitu kan ya. Sekarang kenapa jadi kontroversi? Karena yang ngomongnya ini anggota dewannya sendiri. Seru sih menurut saya. Tapi alhamdulillah tuh, gara-gara video saya itu keputusan gubernur itu paling 5 hari kan dicabut lagi dia. Dicabut lagi. Akhirnya boleh dibuka yang tim protokol COVID. Ngasih masukan Pak Dede ya waktu itu ya. Saya sampaikan juga, termasuk waktu kita di mana Pokja ya. Saya sampaikan waktu diskusi ya. Pak Gubernur kalau ingin pemulihan ekonomi ya, sebenarnya bukan dengan menggunakan pinjaman SMI, saya bilang pinjaman SMI 4 triliun itu bunganya 1 triliun hanya untuk pemulihan ekonomi. Kalau ngebuka wisata itu nggak yang 1 bulan, 2 minggu itu bisa 4 triliun. Itu yang menjawab Pak Umar Asok kan dia. Asok Umar. Asok Umar tuh PHR provinsi menyampaikan kalau seluruh hotel dari ujung Tangerang sampai ujung Bayah itu dibuka, kemarin destinasi wisata, perputaran uang 2 minggu itu bisa 4 triliun. Sayang dan itu yang menikmati siapa? Masyarakat bawah. Ketimbang pinjaman SMI yang menikmati adalah kontraktor-kontraktor besar misalnya. Ini kan tukang ban, tukang toilet, tukang parkir, walaupun sebagian masuk ke hotel, tapi banyak juga multiplier efek yang dirasakan oleh masyarakat. UMKM. Betul. Ini agak serius nih, seru nih ngomong SMI nih. Saya nungguin ini sih sebenarnya. Pak Gubernur kan kemarin statement tuh habis rapat paripurna. Katanya ada kemungkinan nggak jadi. Nah, ketua fraksi PAN ini Bapak kan apa namanya ngedorong supaya nggak jadi, Pak ya kan? Gimana? Seneng nggak nih bakalan nggak jadi? Dari awal ya, Pak Gubernur itu dari awal waktu pertama kali RKUD dipindahkan ke Bank BJB, kita nyangkut, kita nggak punya kas. Gubernur mau pinjam ke Bank BJB waktu itu, mau dipinjam 800 miliar, udah oke, tanpa bunga. Akhirnya kedengeran sama wartawan, viral tuh, tanpa bunga. Akhirnya diprotes sama OJK, nggak boleh. Pinjaman tanpa bunga tuh nggak boleh. Nggak ada. Akhirnya nggak jadi pinjam Gubernur, karena kalau pakai bunga saya nggak mau kata Gubernur. Awal tuh. Maka ketika ada SMI, saya sampaikan Pak Gubernur kena bunga nggak ada. Kalau nggak kena bunga ambil Pak Gubernur. Saya yang paling pertama awal ya. Ngedukung. Yang lain nolak. Saya ngedukung waktu yang tahun kemarin yang kan 4,8 tuh 4,9 tuh yang 800 ya. Iya, yang 800. Ambil saya bilang kena bunga. Oke. Akhirnya saya ngedukung. Ternyata di pertengahan jalan berubah, ini kena bunga. Kena bunga saya sampaikan Pak Gubernur, Pak Sekda, saya dari awal nggak setuju kalau pakai bunga. Kenapa? Karena bukan mau pemulihan ekonomi ini, maunya cek saya bilang. Orang pendapatan kita berkurang, kita ini sekarang dikasih hutang tapi suruh bayar bunga saya bilang. Bagaimana? Beban-beban berikutnya gimana saya bilang. Nah pas beberapa kali rapat pimpinan, saya sampaikan juga ya, yang bulan yang lalu PAN tetap menolak. Akhirnya ada temannya tuh Gerindra nolak. Gerindra yang lain menyerahkan ke Gubernur. Kemarin rapat pimpinan lagi sebelum paripurna. Paripurna itu hari apa? Kita sebelum paripurna 1 hari sebelumnya rapat pimpinan lagi. Nah, nada-nada suratnya dari Gubernur menyampaikan bahwa dia akhirnya berpikir ulang. Pertama kata dia tenornya itu yang tadinya 8 tahun menjadi 5 tahun memberatkan. Kedua sampai hari ini keputusan final dari pemerintah pusat belum ada. Sedangkan sekarang musim hujan, pengerjaan tinggal 6 bulan lagi, nggak bakal kekejar. Jadi kemungkinan mungkin 99% Gubernur mau ngomong, saya nggak jadi ngambil lah gitu. Makanya saya senang lah kemarin
waktu rapat saya bilang, kali ini saya setuju dan sepakat mendukung gubernur saya bilang. Teman-teman partai yang lain. Kalau nggak salah hari ini juga mau dibahas Hari ya. ini mau dibahas. Cuman awalnya kan mau ngundang ketua fraksi. Nggak jadi, makanya Bapak hadir di sini ya. Kalau jadi rapat saya Nggak jadi rapat, ngebahas di sini aja Pak di podcast ya. Aduh, iya. Emang kalau lihat di APBD Pak, dari pinjaman itu lebih banyak ke infrastruktur ya Pak? Infrastruktur. Dan infrastruktur itu saya lihat kalau berbicara pemulihan ekonomi ya nggak ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi. Betul. Karena misalnya kayak sport center, Yeah. gitu ya, kayak jembatan, Yeah. misalnya. Sebenarnya tanpa jembatan pun nggak, sekarang masih bisa dilalui gitu ya. Kecuali misalnya yang arjen-arjen, oke lah, yang apa, yang jalan utama misalnya kan. Kalau yang kayak gitu-gitu sebenarnya pemulihan ekonominya nggak sangat terasa sama masyarakat. Ekonomi siapa yang pulih? Itu. Kalau kayak gitu, no comment. Yang saya sampaikan tadi, kalau mau pemulihan ekonomi sebenarnya Lebaran itu ya pemerintah sigap kumpulkan PHRI, kumpulkan para pelaku usaha UMKM bahwa kita nggak boleh mudik, tapi liburan dibuka dengan protokol COVID yang ketat gitu tuh. Jadi orang persiapan, ini kan ada persiapan orang nggak boleh mudik, tempat usaha dibuka, dilepas ini aja, dilepas seperti orang biar sendiri-sendiri, giliran mau mudik panik dia kan, akhirnya nutup ya kan dadakan. Kasihan orang yang sudah beli jagung buat jualan besok, ada yang sudah beli kacang, ada yang sudah masak buras, besok nggak jadi jualan gara-gara ditutup, kan merugikan. Dan itu yang merasakan UMKM, kasihan. Pak, selain pariwisata, sektor apa sih yang perlu disentuh dalam pemulihan ekonomi nasional ini? Kalau yang paling disentuh sekarang ini ekonomi itu adalah sektor makanan. UMKM. Makanan ini saya kira sekarang kita lihat restoran-restoran ya, di mana-mana sepi. Tapi kafe-kafe buka tuh rame. Kenapa orang bosen? Iya, bosen di rumah. Jadi kalau makan di restorannya dia berkurang, saya lihat di Cilegon juga termasuk di Banten, ya tempat-tempat makan tuh berkurang. Nah, ini saya kira harus didorong bagaimana supaya masyarakat ini khususnya sektor rumah makan ini, karena rumah makan ini kan UMKM, dia beli berasal dari kita, hampir mungkin 99% rumah makan tuh lokal semua dia. Ketimbang misalnya kayak bikin jembatan terus call center, mungkin ada besi dari China mungkin kan gitu. Atau misalnya semennya walaupun buatan Rusia misalnya, tapi industrinya pabriknya punya China gitu. Kalau rumah makan sih harusnya mulai dari ikan, mulai dari sayuran, mulai dari beras, semua yang merasakan adalah pelaku usaha dari lokal ya. Mungkin itu yang perlu didorong. Berkaitan dengan wisata sebenarnya, bagaimana supaya rumah makan itu tetap jalan. Jalan, ya betul. Pak, kan gubernur ini mau refocusing katanya. Betul. Kalau ini nggak jadi, yang lebih tepat itu refocusing atau di perubahan anggaran dibahas? Di perubahan anggaran. Karena tidak bisa refocusing, nggak ada dasar hukum. Kalau yang pertama itu waktu awal COVID ada instruksi dari Kementerian Keuangan untuk melakukan refocusing. Kalau sekarang nggak ada. Jadi kalau mau refocusing salah besar, gagal total karena nggak ada landasan hukum. Berarti dirombaknya di perubahan APBD nanti. Bulan apa dibahas Pak? Mungkin karena posisi sekarang ini agak signifikan perubahan, mungkin harus segera mungkin. Mudah-mudahan bulan depan Juli atau Agustus sudah bisa kita mulai bahas. Lebih awal karena tadi banyak harus yang disesuaikan banyak banget. Kita hilang misalnya 4 triliun yang direncanakan dapat pinjaman nggak jadi kan. 4 triliun itu harus menyesuaikan. Tapi insya Allah sebenarnya kalau kita berdayakan yang ada, saya kira yang proyek-proyek yang nggak penting jalan, yang penting tetap bisa jalan. Atau misalnya nanti tahun jamak dilambatin progresnya supaya bisa nyambung ke tahun depan, bisa, saya kira ada solusi sebenarnya. Kira-kira sudut pandang Bapak sebagai ketua fraksi PAN ini, nanti yang perlu dirombak nih anggaran lebih baik yang apa nih Pak? Infrastruktur yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak yang saat hari ini dipakai. Yang saat hari ini misalnya nggak digunakan. Kalau misalnya sport center, saya kira kalaupun jadi nggak dipakai, mantap. Orang nggak boleh kok event olahraga. Berarti itu di-cut dulu. Salah satunya itu. Cancel dulu lah ya. Terus yang sifatnya pelebaran jalan ya, yang sifatnya pembangunan jalan baru, jembatan, saya kira itu penting, tapi nggak urgent saat ini. Gitu. Saya lihat di Bogek tuh kayaknya udah mulai mau bangun itu. Ya itu kalau itu misalnya mulai sudah ditenderkan, misalnya sudah pemenang, saya kira mungkin solusinya kan nggak boleh juga kita merugikan saya. Solusinya gimana tuh? Adalah kontraknya kita evaluasi, kita addendum menjadi kontrak multi-years. Bisa dibayarnya nanti tahun depan ya. Ya progres dia misalnya targetnya cuma
6 bulan jadi 1 tahun misalnya, supaya tahun depan pertengahan masih bisa dikerjain, misalnya bisa kita bayar. Sport center kan tapi multi years juga, Pak. Multi years juga, cuman dia punya targetnya kecepatan. Oke, tahun ini ya? Nah, tahun ini dia kalau nggak salah kemarin hampir 500-an tahun. Berarti di addendum lagi supaya perpanjangan perpanjangan tahun aja ya? Iya, Ngapain sih buru-buru juga, Pak? iya, kan nggak kepake. Di sini juga main bola aja nggak boleh, tarkam aja diamanin. Itu sebenarnya dia fokus kepada RPJMD dia ya, kepada target dia. Sebenarnya masyarakat juga paham, tidak tercapai pun nggak masalah, bukan hanya RPJMD daerah. Ini RPJMD nasional pun nggak tercapai gara-gara wabah COVID ini kan menjadi bencana nasional. Jadi nggak usah khawatir, wah besok saya mau nyalon lagi misalnya nih. Kalau RPJMD saya tidak tercapai, saya nggak bakal dipilih lagi. Nah itu dia masalahnya. Pengen selesai, padahal enggak. Masyarakat Banten saya kira semuanya pada paham, pada menyadari dan pada memahami kalau sekarang pandemi. Jadi kalau tidak tercapai ya bukan karena gubernur nggak bisa kerja, tapi ini ada sesuatu hal yang di luar kekuasaan kita. Itu ini harus disadari, jangan ngotot misalnya harus karena tadi itu sih Pak, Genit kan mau nyalon lagi Pak, takut dibilang gue gagal nih, ini jadi senjata politik lawan nih nanti buat ini. Jadi kayak gitu. Yang lebih disentuh tadi itu ya Pak ya, UMKM ya, saya sepakat itu ya. Itu penting karena tadi lebih banyak belanja di yang berasal dari sini, pedagangnya dari sini, alat-alatnya dari sini, semua dari bantuan sini. Sosial seperti itu ya Pak ya, disentuh lagi ya. Termasuk itu para rumah makan kecil-kecil itu harusnya disupport. Apa sih kendala mereka misalnya? Nah, bagaimana supaya tetap mereka bisa buka misalnya, apakah pengetatan ini harus seperti apa disampaikan tetap supaya mereka bisa buka, tapi dengan protokol COVID yang ketat dan memberikan keyakinan bahwa aman gitu. Yang penting kita protokol COVID-nya ketat. Orang di China aja sudah seperti biasa lagi kok, di Turki sudah seperti biasa lagi kok. Kenapa kita paranoid gitu ya? Iya. Piala Eropa ramai penontonnya. Ya itulah. Di Eropa sana. Kita malah jadi masih sibuk kita ngurusin apa ini. Sebenarnya masyarakat nggak takut sama COVID ya, yang takut sebenarnya pemerintah ya. Berpikirannya nggak terlalu penting ya, artinya ya kalau sudah waktunya meninggal masyarakat ya. Iya, ini kacamata mereka ya. Mereka sudah waktunya meninggal aja lah. Iya, betul. Nah, bukan karena COVID juga, karena apa gitu. Tapi kan pemerintah bukan berpikir seperti itu kan. Bagaimana kalau ini misalnya tidak terkendali bakal bahaya. Sebenarnya sih ya betul tadi, masyarakat itu bukan tidak percaya gitu. Percaya mungkin virusnya ada, cuman mungkin penanganannya. Nah, ini kewajiban pemerintah memberikan rasa trust kepada masyarakat, memberi edukasi kepada masyarakat ya kan Pak? Itu yang kurang. Jadi bagaimana meyakinkan kepada masyarakat, memberikan edukasi yang maksimal supaya masyarakat benar-benar memahami. Kemarin ada yang viral juga kayak Bapak, warga Kuningan Jawa Barat, tapi diamankan kalau dia sih, gara-gara ngomong soal COVID gitu. Nah ngomong-ngomong COVID, ini anggaran perubahan nanti perlu disentuh nggak kesehatan Pak? Kalau saya perlu, apalagi misalnya sekarang kasusnya kan akan melonjak tuh. Jadi kalau misalnya meningkat COVID ini, kita khawatir anggaran yang sudah kita plotting kurang. Kita cek misalnya, kalau kurang ya harus kita support lagi. Itu yang paling urgent sebenarnya kesehatan. Itu ya kesehatannya. Kesehatan yang paling urgent. Kalau misalnya kemarin hitungan kita misalnya yang terpapar sehari berapa ribu, sekarang kita bisa 5 kali lipat. Nah, itu kan anggarannya nggak cukup. Nah, itu yang harus kita support tuh. Yang kayak gitu yang nggak bisa ditunda-tunda tuh. Kalau sport center bisa ditunda lah. Iya, bener. Tapi harus amanah ya Pak ya. Tapi harus amanah. Jangan yang kemarin ini kan bikin kepercayaan masyarakat nggak jadi turun. Pak Dede tadi ngobrol-ngobrol katanya Pak Gubernur mau nyalon lagi nak. Pan gimana sikap Pan ini? Kita sih belum sampai ke arah ke pilgub ya, tapi aura-auranya partai itu menginginkan gubernur baru. Oke. Lagi coba menjajaki ada potensi nggak gitu ya, kita butuh pemimpin yang kira-kira punya semangat yang baru ya, punya visi yang baru, yang kalau bisa mah yang energik lah. Energik. Iya. Syukur dari kader PAN bisa kita tarik ya, apakah misalnya dari DPP ya, atau misalnya dari teman-teman yang ada di fraksi. Saya kira kalaupun nggak jadi gubernur, PAN minimal dapat wakil lah, kira-kira seperti itu. Infonya ketua DPW minat tuh. Kita dorong kemarin, tinggal karena momennya masih beberapa bulan lagi ya, mungkin awal tahun sudah mulai ramai itu. Kita dorong ketua DPW yang sekarang jadi wali kota Serang, kita dorong juga untuk meramaikan di pilgub minimal jadi wakil gubernur. Nah itu dapat respon juga dari DPP. Oh iya katanya, kan wali kota Serang kan
Kota Serang ibu kota provinsi. Beliau ini kan wali kotanya di kabupaten di kota di ibu kota provinsi, kan? iya. Artinya lebih dikenal ketimbang misalnya wali kota di daerah Tangsel daerah lain kan? Iya. Karena ibu kota provinsi maka dari berbagai daerah kabupaten kota yang ada di provinsi itu kan ke ibu kota provinsi. Iya, boleh didorong gitu. Itu menjadi catatan saya kira DPP mendorong berarti suasana nuansanya nih kemungkinan pengen yang baru gitu kan. Ada nama lain nggak selain ketua DPW? Iya, kalau nama Pak lain Dede. Itu sebenarnya saya mau nanya itu, Pak Dede. Kalau ada perintah saya kira ya kenapa enggak lah ya. Nanti kita hitung-hitungan saja bagaimana misalnya kansnya, kalau misalnya kurang di sisi sini kita dorong sebelah sininya gitu. Bisa. Momennya kayaknya Pilgub yang 2024 ini agak seru karena banyak pemain-pemain baru. Ya, misalnya saya dengar kan dari Tangerang itu, dari Tangerang Kota. Siapa aja coba? Arif sudah mulai meramaikan. Ya. Ada Bu Iti juga karena sudah 2 periode dia juga ikut meramaikan. Ya. Pandeglang juga saya dengar-dengar Pak Dimyati ya sudah pasang kuda-kuda juga. Ya. Termasuk dari Kabupaten Tangerang. Pak Jaki. Pak Jaki juga sangat potensial walaupun dia sudah kalau nggak terakomodir di Banten dia sudah mulai hengkang ke DKI. Tapi saya kira kalau kansnya ada ya bisa jadi dia. Tapi sepertinya Pak Jaki kurang karena apa? Golkar udah mendeklirkan Pak Andika. Betul. Kalau dari sisi Partai Golkarnya, tapi kalau seandainya peluang itu ada bukan dari Partai Golkar, saya kira mungkin bagi dia kan ambil peluang itu ya? Iya, Tangerang ini kan ada di Provinsi Banten dan dia sudah 20 tahun dari dia sama orang tuanya kan, dan jumlah pemilih di Tangerang Kabupaten itu cukup signifikan daripada peta baru di DKI yang belum tentu dia bisa jamak maksimal. Kalau peluang ada, kita berbicara bagaimana kalau peluang ada misalnya ada partai lain yang meminang beliau cukup 1 tiket misalnya, bisa saja dia mungkin mengalihkan perhatian bukan ke Pilgub DKI mungkin di sini. Kalau tadi disebutin nama-nama dari Demokrat ada 3 berarti kan Bu Iti, Pak Arif, Pak WH. Ini yang paling seru kayaknya nanti di Demokrat ini. Iya, kadernya nih. Ini orang hebat semua menurut saya, kepala daerah semua ya kan. Meskipun nanti pada pelaksananya mereka sudah bukan incumbent. Ya kan, Pak WH juga udah bukan incumbent. Makanya dengan banyak pemain itu kita perkirakan calon itu lebih dari 3. Kalau calon lebih dari 3 ya ada 4 misalnya, maka kita PAN yang kursi ini bisa berperan. Itu saya mau nanya itu. Ini kan sekarang makanya kita dorong aja biar calon makin banyak. Kalau makin banyak kan nanti partai kebagi-bagi tuh. Satu pasang cuma 1 tiket lebih, 1 tiket lebih, berarti nanti bisa terbentuk bisa sampai 4 sampai 5 lah. Maksimal itu 4 ya. Maksimal 4. Kalau sampai 4 kan kita punya peran. Iya benar. Dibikin 3 lah. Kayaknya bisa kalau dibikin 3. Bikin 3 bisa juga tuh. Tapi kalau 4 pasti kita bakal punya peran signifikan kalau 4 paket. Kalau 4 itu potensinya lebih besar ya Pak? Lebih besar kita karena partai-partai itu banyak yang kebagi ke 4 calon. Belum lagi nanti dari Gerindra. Gerindra penguasa kursi DPRD Banten kan? Dia kalau tanpa teman kan nggak mungkin juga dia. Iya, kan? Meskipun ngusung sendiri udah boleh, bisa ya dia? Sesuai. Sekarang berapa syarat? 85-20% bisa. Bisa ya, Gerindra itu sendiri bisa ya? Bisa. Lainnya nggak bisa. Tapi kan juga nggak mungkin kalau nggak koalisi. Barangkali PAN sama Gerindra gitu. Sangat memungkinkan itu ya. Saya kira tidak menutup kemungkinan itu sangat terbuka kesempatan itu, peluang itu untuk bisa berkoalisi dengan partai apapun. Tapi tadi nuansa yang ingin ada gubernur baru itu kelihatan nada-nadanya itu di partai PAN Provinsi Banten ingin ada gubernur baru. Iya. Bahkan saya dapat info Pak Rano mau turun gunung lagi, mau ikut meramaikan. Beliau ingin menjagokan lagi Pak Rano Karno yang kemarin mungkin duelnya rada kalah tipis lagi. Jadi kagol. Kalahnya kalah tipis ingin balik lagi ke arena. Ya, maka agak cukup seru pokoknya kalau ada Sidul datang lagi misalnya Pak Rano Karno ya. Ada lagi para kepala daerah yang sudah purna itu ikut mencalonkan. Jadi pilkada Banten nanti akan lebih seru ya Pak ya? Akan seru. Ini pasti lebih dari 2 lah. Minimal 3-4. Ini kalau 3-4 masyarakat bakal disuguhkan kepada kandidat-kandidat yang banyak ya, mudah-mudahan dengan banyak itu kan ada banyak pilihan yang berkualitas gitu. Daripada itu lagi ya. Kalau ada beberapa pilihan, tinggal misalkan pilih mana yang paling berkualitas dari
berbagai pilihan itu. Kira-kira yang peluangnya menang ke siapa nih, Pak? Peluang yang bakal menang yang didukung sama PAN. Yang berkoalisi sama PAN itu potensi menang. Jaminannya apa tuh, Pak? Karena ada dewan viral ya, Pak. Itu sebuah keyakinan gitu ya. Iya. Boleh kita mengecilkan partai sendiri kan? Iya, Boleh. betul. Jadi kalau ditanya siapa yang menang, dia calon pasangan yang diusung yang berkoalisi dengan PAN, itu yang potensi menang karena ada dewan viral. Kalau prediksi Bapak, Pak WH sama Pak Andika ini lagi atau enggak? Kemungkinan besar sih saya lihat mereka masih join lah ya, kemungkinan besar. Ya. Tapi saya kira politik sangat dinamis. Tidak bisa dilihat dari jauh-jauh hari, itu hitungan menit, hitungan detik itu masih bisa berubah. Sangat berubah ya. Iya. Kalau misalnya sekarang saya lihat Pak WH itu memaksakan diri ya, kesannya ya memang harmonis gitu. Tapi di beberapa kebijakan saya kira kita lihat ya, publik yang nilai gitu di luar ya, kayaknya mereka nggak harmonis juga gitu, walaupun dalam beberapa kesempatan menyampaikan kita baik-baik aja kok, kita harmonis, walaupun ada beberapa kebijakan yang tidak diajak lah waktu gubernur itu, kesan publik ya, walaupun tadi kalau diberikan kesempatan suruh ngomong, Pak Gubernur ngomong baik-baik aja hubungannya, ya biarkanlah masyarakat yang menilai saya kira. Tapi kan bahasa tubuh nggak bisa dibohongin. Masyarakat punya kebebasan untuk menyimpulkan, termasuk video viral saya kan, maksud saya seperti ini, masyarakat menyimpulkan yang lain ya nggak apa-apa kan, karena kebebasan berpikir mereka kan nggak bisa kita ngengkang. Termasuk misalnya bagaimana hubungan yang harmonis maupun masyarakat menilai disharmonis antar gubernur sama gubernur, ya itu haknya masyarakat, kita kan nggak bisa kebendung walaupun ditunjuk-tunjukin harmonis, tapi tetap aja kan itu. Gesturnya beda soalnya. Kan, gitu. Jadi kalau kami melihat kayak gimmick doang ya. Karena mudah-mudahan insya Allah nanti 2024 kita punya gubernur baru nih. Mudah-mudahan punya gubernur baru, pandemi sudah selesai, maka kita punya energi, punya semangat yang baru, supaya kita bisa melakukan loncatan yang kuantum ya. Kenapa? Karena tertinggal 2020, 2021 karena gara pandemi. Kalau nanti nggak punya pemimpin yang revolusioner, pemimpin yang kira-kira mampu melakukan loncatan-loncatan pasca pandemi ini, karena pasca pandemi ini sebenarnya kesempatan bagaimana bagi orang-orang yang bisa melihat kesempatan itu waktunya meloncat, karena semua tertekan selama 1 tahun, 2 tahun, 2020, 2021, nggak tahu selesai apakah 2020, kan tertekan lama. Ketika tekanan COVID itu hilang, maka ada kesempatan yang signifikan buat kita membangun ya. Nah ini saya kira dibutuhkan pemimpin yang baru, saya kira pemimpin yang energik lah. Energik. Iya. Kalau seandainya nggak terwujud gitu, gimana nih Pak? Gubernur baru yang diharapkan PAN ini. Kita kan berikhtiar. Iya. Ikhtiar kita maksimalkan. Kalau misalnya sudah ikhtiar semaksimal mungkin, ternyata masyarakat menentukannya lain, ya kita harus terima lah ya. Tapi minimal kita kasih pilihan-pilihan. Jadi jangan makannya dikasih nasi uduk lagi misalnya. Tapi kalau pilihan ini ada nasi uduk, ada nasi padang, ada nasi Sunda, ada jadi masyarakat tinggal milih gitu. Tergantung nanti kalau misalkan sukanya semua misalnya sama nasi padang ya monggo, sukanya sama nasi uduk ya monggo, sukanya sama nasi putih, nasi liwet ya monggo. Saya kira nggak masalah. Berarti kalau bicara gubernur baru yang sekarang ini kinerjanya masih kurang atau bagaimana? Saya kira ya harus kita akuin, apalagi karena tertimpa COVID ya, maka kinerja ini nggak maksimal. Nggak maksimal karena COVID, dan saya kira memang Pak Gubernur sudah pengalamannya banyak, kan sudah senior lah, sudah banyak keterbatasan. Saya kira semangatnya beda, energinya beda, saya kira ya. Jadi mungkin ya banyak kader-kader partai politik di Banten ini atau pemimpin-pemimpin di Banten ini yang punya potensi, dan itu harus diberikan kesempatan. Betul, sepakat. Saya yakin masih banyak kader-kader bangsa, putra-putri Banten ini yang punya potensi yang jauh lebih hebat daripada Pak Wahidin ya. Untuk harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membangun Banten secara signifikan. Itu pasca COVID nanti. Nah, di situ nanti peran PAN masuk ya Pak ya? Dengan kadernya yang akan dimajukan di Pilkada Banten. Pilkada Banten, dan Pilkada kita itu kan hasil perhitungan pemilu 2024.
Tapi sekarang udah mulai komunikasi belum sih Pak sama partai yang lain? Secara informal kita selalu komunikasi sama secara informal ya. Iya. Karena sekarang memang kita fokusnya bagaimana sukses pemilu. Karena hasil pemilu itu yang akan menentukan di pilkada. 6 kursi yang sekarang itu tidak dihitung. Kalau nanti hasil pemilu kita bisa dapat 12 kursi, maka itulah. Dan sekarang pengurusan kita itu sekarang ditarget sama DPP bagaimana supaya bisa meningkatkan 2 kali lipat dari kursi yang kemarin. Kita punya target menjadi pemenang 3 besar ya. Kalau bukan ke 1 ya kedua maksimal ke 3 besar. Nah, kalau itu misalnya terwujud tercapai target itu di 2024, maka Pilgub itu sangat memungkinkan kita berpotensi untuk berkoalisi atau mengusung ya. Kalau ternyata tercapai 12 kursi kan kita bisa jadi minta gubernur. Bapak nyalon lagi berarti Dapil Cilegon. Kita lihat nanti. Kita lihat apakah ditugaskan suruh nyalon lagi atau suruh nyalon wali gubernur. Gubernur. Wali kota. Karena kan urutannya pileg dulu nih, Pak. Betul, pileg dulu. Sekarang artinya gini, kader ini nggak bisa main-main kan, harus memilih. Karena dalam 1 tahun ini urutannya jangka waktunya cepat kan. Cepat karena pileg, pilpres. Di Februari itu pileg pilpres, di November itu pilkada. Pilkada. Jadi kalau yang mau pilkada, saya kira mereka tidak perlu nyalek. Pak Dede suruh milih. Gitu. DPRD Banten atau Wali Kota Cilegon? Gitu. Milih mana, Pak? Nanti tahun depan kita. Ikhtiar dulu ya. Tahun depan. Cari wangsit dulu ya, Pak ya. Cek dulu nih. Iya. Supaya seperti apa, baru kita menentukan pilihan. Ya kira-kira tahun 2022 itu sudah mulai lah ya, sudah mulai seluruh partai sudah buka ancang-ancang. Pada hari ini komunikasi politik sudah jalan, tinggal lebih banyak fokus kepada bagaimana pembenahan partai supaya mengejar target di pemilu 2024 itu. Ada strategi untuk menaikkan kursi 2 kali lipat kan? Ada. Apa itu Pak caranya? Salah satunya kita itu sekarang seluruh DPD DPC itu diwajibkan untuk memilih, menyortir, menentukan keluarga binaan. Keluarga binaan yang harus dibina sama kita minimal 1 RT 1. Ini kalau misalnya se-Cilegon ada 1.400-an RT RW ya. Se-Banten ada berapa itu kita sedang kalkulasikan dan kita siapkan. Itu yang akan salah satunya real kita harus membina. Jadi calon-calon itu nanti yang calon eksekutif itu, legislatif itu harus punya keluarga binaan. Bagaimana dia bisa menang nyalon kalau dia sendiri tidak punya basis suara. Basis suara itu salah satunya dibuktikan dengan keluarga binaan. Keluarga binaan itu adalah orang-orang yang dibina. Minimal ya 3 bulan, 4 bulan sekali mereka itu dikumpulkan, berikan manfaat secara politik ya. Apa yang harus dibantu oleh anggota dewannya, oleh partai, misalnya. Itu yang lagi sedang kita berjalan, termasuk kemarin kita sudah lakukan sosialisasi keluarga binaan tersebut. Oh gitu. Dalam rangka itu. Pak, sebagai penutup nih, closing statement nih, harapan Bapak sebagai kader PAN Banten seperti apa, dan di sisa masa jabatan gubernur yang kurang dari 1 tahun kayaknya, Mei habis kan ya, Mei tahun depan ya? Tahun depan. Apa tuh Pak? Seperti apa? Pertama Pak? harapan saya adalah Banten ini harus menjadi provinsi yang terdepan. Ya. Kenapa terdepan? Karena Banten itu ada di ujung barat Pulau Jawa. Maka kalau dilihat dari Sumatera kita terdepan. Nah, semangat terdepan itu bukan hanya posisinya di depan, tapi bagaimana penganggurannya itu kita makin sedikit, kemajuannya makin terdepan, PAD-nya makin tinggi, ya kesejahteraan masyarakatnya makin baik gitu. Harapan kita seperti itu. Terkait dengan gubernur yang saat hari ini, saya kira ya tidak perlu juga ngoyo ya, tidak perlu juga memaksakan diri. Saya kira misalnya banyak program-program yang tidak tercapai, harus banting tulang pinjaman yang akhirnya malah menjerumuskan. Ini bahaya justru. Kenapa? Karena pinjaman itu akan membebani generasi berikutnya. Lebih baik kalau mau membangun ya di usaha yang sekarang. Kalau usaha itu perusahaan pinjam itu bukan di waktu sulit sebenarnya. Pinjam itu bukan di waktu lagi sulit, tapi di waktu kita mau pengembangan lagi bagus-bagus. Maka bank tuh melihat kalau mau pinjam itu kamu mau buka usaha apa? Ini saya udah punya 10, sekarang mau bangun 2 cabang lagi. Itu disupport. Ini mah bukan ini saya punya 10 ini ada 5 lagi mau tutup ini. Kita bantuan modal nggak mau. Bank takut. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau sekarang lagi pandemi, pendapatan lagi berturun, saya kira solusi ngutang itu solusi yang menurut saya ketertinggalan. Solusi yang ya mungkin nggak layak dianggap cerdas ya, pilihan yang nggak cerdas gitu. Maka tentu harusnya dengan adanya pandemi ini PAD berkurang, efisiensi
bagaimana juga selain efisiensi memfokuskan kegiatan, harus dipilah-pilih mana yang kira-kira prioritas, mana yang nggak prioritas, mana yang penting, mana yang nggak penting. Kalau ibaratnya kan misalnya punya duit sedikit ya, yang kepengen ganti mobil ya nanti dulu lah. Yang penting apa? Kira-kira gitu. Apa untuk makan dulu, apa untuk pendidikan dulu, apa untuk kesehatan dulu. Seperti itu. Prihatin ya. Saya tambahin mungkin selain tadi efisiensi juga harus taktis dalam dilematis gitu ya. Taktis dan dilematis. Dalam dilematis. Dalam dilematis ya. Ini emang dalam ya. Iya, harus taktis dalam dilematis. Jadi keadaan lagi dilema, kita harus taktis berbuat apa kan begitu. Nah, ini paper butter harus seperti itu. Saya kutip ini. Cukup dulu ya, Pak ya. Oke, sip. Teman-teman, itu dia tadi obrolan saya, bincang-bincang saya bersama Dewan Viral. Saya panggil Dewan Viral aja karena emang udah julukannya Dewan Viral. Pak Dede Rohana Putra, Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Banten. Sebelum saya akhiri bincang-bincang ini, saya ingin mengajak teman-teman jangan lupa dukung terus Banten Raya Channel dengan cara apa? Subscribe, like, komen, dan share video-videonya. Jangan lupa nyalakan juga notifikasinya supaya dapat pemberitahuan video-video dari Banten Raya. Oke, saya Rahmat Kurniawan. Ciao.